البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih di muka surat 25 dalam Usul min Ilmil Usul. Beliau punya syarahnya, tapi syarahnya tebal sekali dan mungkin kita tidak akan habis dalam 2 tahun kalau waktunya pendek-pendek macam ini. Dulu anak dengan sebagian ikhwah alhamdulillah selesai mengajarkan ini kurang lebih setahun untuk yang syarah, dan memang terlalu panjang untuk pemula. Maka lebih baik kita memang baca matanya saja sambil kita jelaskan intinya. Itu lebih baik sebagai pemula, sebagai permulaan. Qal wali annal mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra. Tayyib. Ini masih membahas yaitu bahwasanya asal dari perintah itu wajib dan asal dari perintah adalah harus segera dilaksanakan, tidak ditunda-tunda, tidak diakhirkan. Sebabnya di antaranya karena bersegera berbuat itu lebih berhati-hati dan lebih bebas. Yaitu lebih berhati-hati, jangan sampai nanti terhalang-halang atau ada bahaya yang lain. Dan abra, yaitu lebih segera bebas dari tuntutan, tidak masih terbebani jiwanya. Wa ta'khiru lahu afat, menunda-nunda, mengakhirkan amalan ini memiliki banyak penyakit, akan menyebabkan kita semakin semakin terbebani, semakin lemah, padahal kita sendiri semakin hari semakin banyak kesibukan. Maka kalau beban sebelumnya belum diselesaikan, maka di hari berikutnya akan semakin bertumpuk-tumpuk hutangnya itu. Maka lebih baik memang segera diselesaikan satu persatu. Wa yaqtadi tarakumal wajibat, dan penundaan tadi, pengakhiran tadi menuntut, yaitu mengharuskan bertumpuk-tumpuknya kewajiban. Semula hanya hutang 1, hari berikutnya ternyata hutang lagi, maka hutangnya jadi 2, lalu 3, lalu 4. Akhirnya jadi merasa hutangnya bagaikan gunung. Berbeza kalau sejak awal sudah diselesaikan satu persatu. Hatta ya'jiza anha, sehingga dia lemah dari penunaian kewajiban tadi. Wa qad yakhrujul amru anil wujub. Tayyib. Ini selesai, hukum asal dari perintah adalah wajib dan segera. Sekarang terkadang perintah itu keluar dari kewajiban, yaitu tidak lagi wajib. Wal fauriyah, tidak lagi bersegera, boleh diakhirkan. Kenapa? Lidalilin yaqtadhi dzalik, karena suatu dalil yang menuntut itu. Ada qarinah, ada faktor penyerta yang menunjukkan ini tidak sampai wajib. Fayakhruju anil wujubi ila ma'ani, lalu keluarlah dia dari hukum wajib kepada makna-makna yang lain. Dan ini dibahas secara sangat detail oleh Al-Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul. Taib. Nah, ini Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa contoh yang sangat bagus dan sederhana untuk pemula. Yang pertama an-nadab, yaitu mustahab. Semula nampak wajib, tapi karena ada qarinah yang memalingkan, maka berubah jadi mustahab. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ashhidu idza tabayatum, dan datangkanlah para saksi apabila kalian itu saling berjual beli. Harus ada saksinya, asal dari perintah wajib. Berarti Zahirnya adalah setiap kali ada jual beli, sama saja jual beli mangga atau kereta atau jual beli kunci atau bahkan jual beli kuaci, maka harus ada saksi. Nah, ini susah tentunya. Tapi Tapi Allah kasih keringanan. Fal amru bil ishad ala tabayu' lin nadab. Maka perintah untuk mendatangkan saksi terhadap jual beli ini mustahab. Dari mana kita tahu tidak wajib? Bidalili anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabiyyin wa lam yushhid. Dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor kuda dari seorang badui dan beliau tidak mendatangkan saksi. Menunjukkan ini boleh. Dan praktek para sahabat di zaman Nabi pun seperti itu. Dan ini banyak, kita akan mendapatkan itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebagian sahabat jual beli dengan sahabat yang lain tanpa ada saksi. Dan Rasulullah tidak menentang dan tidak mengingkari itu. Menunjukkan perintah dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah itu tidak sampai wajib, tapi mustahab. Demi
demi kebaikan sendiri agar tidak terjadi perbalahan, tidak terjadi persengketaan suatu ketika. Kalaupun ada persengketaan, tinggal apa? Didatangkan saksinya. Dulu saksinya bilang apa? Dengar bagaimana. Baik. Kisah ini disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Nasai dan lain-lain. Disahihkan oleh Al-Albani, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Al-Jami'us Shahih. Yang kedua, al-ibahah, berpindah menjadi pembolehan. Dohirnya perintah, tapi ternyata boleh. Bukan sekedar mustahab, bahkan apa boleh, nggak masalah, ditinggalkan sama sekali pun tidak mengapa. Qal wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'dal hadr. Dan yang paling banyak terjadi apabila perintah tadi datangnya setelah larangan. Semula ada larangan atau disangka ada larangan, kemudian apa? Ada perintah. Taulah kita bahwasanya perintah ini tidak sampai wajib, tapi pembolehan saja, ibahah. Au jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzur, atau sebagai jawaban terhadap suatu perkara yang disangka dia itu terlarang. Misaluh, contohnya apa? Ba'dal hadr, perintah yang datang setelah larangan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian telah bertahallul maka berburulah kalian. Baik. Kalau Zahiriyah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka mengatakan sesuai dohir ayat ini. Jadi orang yang setelah tahallul, setelah cukur rambut itu dari ihramnya, dia harus berburu. Sama saja, mau pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, pakai jaring, harus berburu. Ini wajib, karena asal dari perintah adalah wajib. Tapi apa? Jumhur ulama mengatakan, lihat qarinah dari ayat-ayatnya itu, dan lihat praktiknya dari Nabi dan para sahabat. Karena Nabi dan para sahabat setelah selesai tahallul tidak mewajibkan dan tidak mempraktekkan untuk kemudian semuanya entah berapa ribu, berapa puluh ribu orang itu kemudian berburu. Menunjukkan apa? Perintah tadi tidak sampai wajib. Kalau tidak wajib lalu apa? Nah, sekarang dibahas. Qal fal amru bil istiyad lil ibahah. Perintah untuk berburu di sini ini sekedar pembolehan saja. Liwuqu'ihi ba'dal hadr. Karena perintah ini datang setelah larangan. Al-mustafadi min qaulihi ta'ala, yang diketahui larangan itu, diambil faedah adanya larangan dari firman Allah ta'ala, ghayra muhillis shaidi wa antum hurum. Tanpa kalian menghalalkan as-shaid, yaitu apa? Berburu dalam keadaan kalian ihram. Jadi ayat Al-Maidah yang pertama ini, ayat pertama dari Al-Maidah itu melarang berburu ketika orang sedang ihram. Ayat kedua mengatakan wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah tahallul maka berburulah. Apakah berburu itu wajib? Tidak wajib, tapi apa? Dia mubah saja. Yaitu kembali kepada hukum pertama. Apa hukum pertama? Hukum awal sebelum orang ihram, halal untuk dia berburu atau tidak berburu, terserah. Bila seseorang itu dikatakan ihram ketika dia memakai pakaian ihram dan mengatakan labbaik Allahumma umrah, atau mungkin labbaik Allahumma hajjan misalkan. Nah, sebelum itu boleh tidak dia berburu? Boleh. Wajib atau mustahab? Tidak wajib, tidak mustahab. Berburu itu boleh, terserah. Kita mau berburu atau tidak berburu terserah. Begitu kita ihram maka haram untuk berburu. Setelah selesai ihram, setelah tahallul, Allah mengatakan fastadu, maka berburulah kalian. Apakah ini perintah? Apakah ini wajib? Ternyata apa? Dia kembali kepada hukum yang dulu, yaitu apa? Mubah. Tidak mengapa, terserah kalian. Tayyib. Contoh yang lain apa? Yang kita lewati di bulan lalu, yaitu masalah puasa. Tayyib. Di awal-awal syariat, di awal-awal pensyariatan puasa, itu orang yang sudah yang dia itu berpuasa apa itu istilahnya, yaitu apa? Menahan diri dari makan, minum dan lain-lain, maka dia boleh untuk setelah maghrib dia boleh untuk makan dan minum dan lain-lain selama dia tidak tidur. Adapun kalau dia sudah tidur lalu dia bangun lagi, maka dia haram untuk makan dan minum walaupun masih malam. Baik, ini adalah di awal-awal dan itu hadis muttafaqun alaih.
Kemudian turunlah keringanan dari Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sila kalian makan dan minum sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Fafarihal muslimun. Dalam hadis dikatakan maka kaum muslimin pun gembira sekali. Ternyata mereka masih boleh makan sekarang. Boleh makan dan boleh minum sampai apa? Sampai terbit fajar. Taib. Allah ayatnya apa itu? Wa kulu washrabu dengan fi'il amr. Taib. Apakah sepanjang malam sampai datangnya fajar itu kita memang wajib makan, wajib minum? Tidak wajib tentunya. Apakah mustahab makan, mustahab minum? Tidak mustahab, tapi boleh. Terserah mau makan, mau minum, itu terserah kita. Taib. Ini dalam masalah makan dan minum. Adapun dalam masalah niat untuk sahur memang disunahkan diakhirkan. Bersahur itu diakhirkan sampai yaitu menjelang fajar. Tapi dalam status makan dan minum itu terserah kita. Berarti perintah tadi bukan wajib, bukan mustahab, tapi kembali kepada hukum yang dulu. Hukum sebelum orang puasa itu apa? Sebelum orang berpuasa boleh makan dan minum sebelum datangnya bulan puasa. Jadi tidak semua fi'il amr itu mengharuskan dia jadi wajib atau mustahab. Terkadang dia justru mubah. Bila itu terjadi apabila ada qarinah, ada faktor penyerta yang memalingkan hukumnya. Sekarang apa faktor penyertanya? Yaitu apa? Perintah ini datang setelah adanya larangan. Seperti masalah puasa tadi, kita dilarang makan dan minum di malam hari. Kemudian Allah menghapus ayat itu, menghapus syariat tersebut dan membolehkan makan dan minum. Berarti apa? Memang perintah makan dan minum tadi memang untuk pembolehan saja. Contoh yang lain bagi orang-orang yang wajib untuk apa itu istilahnya? Wajib untuk ibadah sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kemudian apabila sholat Jumat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di bumi, lalu carilah sebagian dari kurnia Allah. Ayatnya adalah berupa perintah, fantashiru, bertebaranlah, wabtaghu, dan carilah. Taib. Sekarang, apakah begitu selesai sholat Jumat, kita memang wajib pergi ke bertebaran di muka bumi dan wajib untuk bekerja? Jelas apa? Praktek dari Nabi dan para sahabat tidak demikian. Lalu perintah ini bersifat apa? Kembali kepada hukum pertama. Hukum pertama itu apa? Mubah. Taib. Kenapa? Karena memang perintah ini tadi disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, itu datangnya setelah larangan. Mana larangannya? Dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk beribadah di hari Jumat, yaitu apa? Sudah dikumandangkan azan, maka bersegeralah kalian untuk memenuhi, untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ini larangan. Berarti tahulah kita bahwasanya ayat yang memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi dan bekerja itu datangnya adalah setelah larangan, yaitu apa? Tinggalkan jual beli. Ternyata setelah selesai sholat disuruh untuk apa? Berniaga, disuruh untuk mencari rezeki. Nah, tahulah kita bahwasanya dia ini hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya adalah mubah. Kembali ke hukum yang sebelumnya, kembali ke apa itu? Di awal-awal hari Jumat atau bahkan di hari-hari yang lain, yaitu boleh jual beli, boleh mencari rezeki, tinggal di rumah diam pun tidak mengapa, terserah dia. Jadi tidak semua perintah itu menunjukkan wajib dikerjakan. Qarinah itu akan menunjukkan apa yang Allah inginkan sebenarnya. Sebagian ulama telah mengatakan, adapun kelompok Zahiriyah mengatakan setelah orang selesai ibadah sholat Jumat dia wajib bekerja. Tapi ini tentunya keliru. Zahir ayat harus dilihat dari qarinah-qarinah yang lain. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.